Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memberikan klasifikasi mengenai kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, bersel banyak atau multiselular. Yang kedua, bersifat eukariotik. Yang ketiga, memiliki sel dari selulosa. Yang keempat, mempunyai klorofil dan ada juga yang tidak mempunyai klorofil, yang disebut heterotrof. Tumbuhan juga bersifat autotrof karena ia mampu membuat makanan sendiri. Selain itu, tumbuhan digolongkan menjadi 3 divisi utama, yaitu biopita, peridopita, dan spermatopita. Biopita atau tumbuhan lumut merupakan tumbuhan perintis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Ciri-ciri tumbuhan lumut: yang pertama, mempunyai klorofil dan berwarna hijau. Yang kedua, memiliki gametofit yang lebih dominan daripada sporofitnya. Yang ketiga, hidup di tempat-tempat lembab atau basah dan disebut sebagai tumbuhan peralihan. Struktur tubuh tumbuhan lumut terdiri atas akar, batang, dan daun. Biopita juga dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Reproduksi tumbuhan lumut terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi dengan adanya fertilisasi ovum dan spermatozoid, sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan spora. Peranan tumbuhan lumut memiliki peran dalam ekosistem, diantaranya sebagai peresap air untuk mempertahankan kelembapan, menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang cepat, dan sebagai penyerap polutan. Pteridopita atau tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkonus dan berpembuluh yang paling sederhana. Ciri-ciri tumbuhan paku: yang pertama, memiliki daun muda yang menggulung. Yang kedua, bagian bawah daun yang tua terdapat kumpulan sporadium yang berwarna coklat kehitaman. Yang ketiga, hidup di tempat basah atau lembab. Yang keempat, mempunyai spora untuk berkembang biak. Struktur tubuh tumbuhan paku terdiri atas akar, batang, dan daun. Pteridopita dibagi menjadi 4 kelas, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Reproduksi tumbuhan paku dilakukan secara vegetatif atau aseksual. Peranan tumbuhan paku: yang pertama, berperan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan, sebagai sayur mayur yang sehat, sebagai pupuk hijau, dan sebagai tanaman hias. Spermatopita atau tumbuhan berbiji memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, memiliki biji sebagai alat reproduksi. Yang kedua, memiliki alat kelamin yang jelas dan bisa menghasilkan embrio. Yang ketiga, bersifat fotoautotrof. Yang keempat, memiliki berkas pembuluh. Dan yang kelima, hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Struktur tubuh tumbuhan berbiji terdiri atas akar, batang, dan daun. Spermatopita dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Reproduksi tumbuhan berbiji terjadi secara generatif atau seksual. Peranan tumbuhan berbiji: yang pertama, sebagai produsen pada konsumen, menghasilkan oksigen, dan sebagai makanan pokok. Tumbuhan juga dapat dibagi menjadi tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh adalah kelompok tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh yang jelas dan khas untuk mengeluarkan hara dari tanah oleh akar ke bagian lanjut, serta untuk mengeluarkan hasil fotosintesis dan metabolisme dari daun ke bagian-bagian lain tubuhnya. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan tanpa sistem pengangkut yang terdiri dari pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Baiklah, sampai situ saja penjelasan saya mengenai kingdom Plantae.
kelompok atau filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelhelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Porifera merupakan hewan yang mempunyai tubuh berpori dan disebut juga sebagai hewan spon. Porifera hidup di laut dan sebagian kecil hidup di air tawar. Dia juga merupakan hewan diploplastik atau tersusun dari dua lapisan sel. Filum Coelenterata merupakan hewan diploplastik mempunyai rongga gastrovaskular sebagai alat pencernaan dan mempunyai sel penyengat. Filum Platyhelminthes atau cacing pipih merupakan hewan yang mempunyai bentuk simetri bilateral dan tidak mempunyai rongga tubuh yang disebut selom. Tubuhnya tersusun dari 3 lapisan atau triploplastik, yaitu ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Filum Nematelhelminthes atau cacing giling mempunyai bentuk tubuh silindris atau bulat memanjang. Permukaan tubuhnya tidak bersegmen tetapi ditutupi oleh kutikula. Hewan ini memiliki bentuk tubuh simetri bilateral dan disebut sebagai hewan triploplastik. Filum Annelida merupakan hewan yang tubuhnya dilapisi oleh kutikula dan termasuk hewan triploplastik. Annelida melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Dia hidup di air laut, air tawar, dan daratan. Annelida juga sudah mempunyai rongga yang disebut selom. Filum Mollusca mempunyai tubuh lunak dengan bentuk tubuh simetri bilateral dan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Lapisan tubuhnya termasuk triploplastik. Hewan ini hidup di laut, air tawar, dan darat. Tubuh Mollusca tidak bersegmen tetapi bercangkang. Filum Echinodermata merupakan kelompok hewan berkulit duri. Tubuhnya simetri bilateral dan mempunyai sistem ambulakral atau untuk bergerak dan bernafas. Filum Arthropoda mempunyai kaki berruas-ruas, tubuhnya terbagi atas kepala, dada, dan perut, bentuk tubuh simetri bilateral, serta mempunyai rangka luar. Selain itu, vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu Fisces, Aves, Amphibia, Reptilia, dan Mamalia. Fisces atau kelompok ikan memiliki sisik di permukaan tubuhnya, bernafas menggunakan insang, bersifat poikilotroom atau berdarah dingin, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Amphibia mempunyai kulit yang licin, hidup di 2 alam, bersifat poikilotroom, serta bernafas menggunakan insang dan paru-paru. Reptilia mempunyai kulit yang bersisik, bersifat poikilotroom, melakukan fertilisasi internal, dan bergerak dengan cara melata. Aves memiliki tubuh yang berbulu, melakukan fertilisasi secara internal, dan berkembang biak dengan bertelur. Mamalia mempunyai kelenjar susu, melakukan fertilisasi internal, bernafas menggunakan paru-paru, dan kulit tubuhnya berambut. Baiklah, sampai sini saja penjelasan saya mengenai Plantae dan Animalia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.